Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sri Kartika Afini dan rekan-rekan saya. Saya Mira Salihah. Saya Suci Ramadhani. Baik, sebelumnya saya menjelaskan dulu terkait dengan pembahasan kasus dan pembagian tugas tiap anggota. Yang mana kasus yang kami bahas yaitu berjudul Do Credible Firm Perform Better in Emerging Market Evidence from China. Untuk abstrak dan tinjauan literatur, serta model dan hipotesis untuk diuji akan dijelaskan oleh Sri Kartika Afini, dan selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri terkait dengan hipotesis, model penelitian, dan pengukuran variabel. Dan yang terakhir, untuk kesimpulan dan hasil akan dijelaskan oleh Amirah Salihah. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Sri Kartika Afini. Pertama, kita masuk kepada abstrak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kredibilitas perusahaan dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan di negara maju. Artikel ini menyelidiki apakah kredibilitas perusahaan dikaitkan dengan kinerja perusahaan di pasar negara berkembang. Perhatian yang terus meningkat terhadap kredibilitas perusahaan dibuktikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena adanya dan masih adanya skandal keuangan, hilangnya kepercayaan investor, dan kerusakan reputasi pada lembaga keuangan dan bank yang disebabkan oleh krisis pinjaman subprime baru-baru ini dan mengakibatkan kehancuran ekonomi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa etika perusahaan mengembangkan identitas dan citra mereka. Reputasi dan kredibilitas menjadi komponen kunci dari strategi manajerial strategis mereka, dan kredibilitas perusahaan berkorelasi positif dengan hasil keuangan. Cina sebagai contoh, selama 2 dekade terakhir telah mengalami tingkat pertumbuhan dan perubahan struktural yang mencengangkan. Dalam arena persaingan yang terus berkembang ini, kredibilitas perusahaan dan reputasi perusahaan telah menjadi perhatian utama bagi sebagian besar perusahaan yang beroperasi di pasar Cina. Namun tidak semua firma menyadari pentingnya kredibilitas perusahaan dan reputasi perusahaan. Dalam hal ini, firma mengejar kepentingan finansial dengan mengorbankan kesehatan manusia. Semua kasus ini membuat kredibilitas perusahaan menjadi fokus nasional yang lebih dari sebelumnya. Temuan ini menunjukkan bahwa kredibilitas perusahaan Cina secara positif terkait dengan akuntansi perusahaan di masa depan dan kinerja berbasis pasar. Selanjutnya, tinjauan literatur. Kredibilitas perusahaan merupakan salah satu dimensi utama reputasi perusahaan. Aset tidak berwujud seperti kredibilitas dan reputasi yang baik sangat penting karena potensinya untuk menciptakan nilai. Pengaruh kredibilitas perusahaan atau reputasi perusahaan pada kinerja perusahaan dalam konteks negara maju telah didokumentasikan secara ekstensif dalam literatur. Sanchez dan Sotorio memberikan garis besar komprehensif dari banyak studi, penelitian empiris, kritik, dan ulasan yang telah memeriksa hubungan ini di negara maju dengan hasil yang dikonfirmasi dari hubungan positif antara kredibilitas perusahaan, reputasi perusahaan, dan kinerja perusahaan. Tetapi juga karena karakter tidak berwujudnya membuat replikasi oleh perusahaan pesaing menjadi jauh lebih sulit. Meskipun hubungan antara kredibilitas, reputasi, dan kinerja perusahaan telah didokumentasikan secara luas di negara maju, penelitian tentang bidang ini masih cukup terbatas di negara berkembang. Pada November 2004, organisasi non-pemerintah dan serikat pekerja, terutama di Eropa, bergabung bersama untuk menyerukan Uni Eropa untuk mengusulkan agenda tanggung jawab sosial perusahaan yang baru. Pemeriksaan terhadap 14 pasar negara yang berkembang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang lebih baik sangat berkolerasi dengan kinerja operasi dan penilaian pasar yang lebih baik. Selanjutnya, model dan hipotesis untuk diuji. Ada 4 tahap model penilaian berdasarkan et al. Dan Dowling. Tahap pertama yaitu penggerak nilai perusahaan. Tahap kedua, indikator keuangan. Tahap ketiga, nilai intrinsik. Tahap keempat, dari nilai perusahaan hingga harga saham. Kita masuk pada tahap pertama, penggerak nilai perusahaan. Pada tingkat strategis, nilai perusahaan diciptakan dengan memperhatikan 3 keharusan dasar. Berinvestasi untuk mencapai pengembalian yang melebihi biaya modal, menumbuhkan bisnis, dan mengelola risiko. Tahap kedua yaitu indikator keuangan.
Pada bagian ini, kita membahas pertanyaan tentang bagaimana reputasi perusahaan yang baik mempengaruhi 3 pendorong nilai utama, laba, pertumbuhan, dan risiko, dan memanifestasikan dirinya dalam indikator keuangan masa depan, seperti margin laba bersih, return on equity, dan pertumbuhan penjualan. Sebelum kita masuk kepada tahap ketiga dan keempat, kita bahas dulu tentang pengaruh reputasi pada penjualan. Yang pertama, reputasi meningkatkan pendapatan penjualan. Dan yang kedua, kredibilitas perusahaan yang positif dan reputasi perusahaan juga membantu meningkatkan pertumbuhan penjualan. Di mana reputasi meningkatkan pendapat penjualan karena konsumen dalam banyak situasi tidak dapat mengetahui kualitas barang yang ditawarkan untuk dijual sebelum membeli. Reputasi yang kuat dapat menandakan kualitas yang mendasari produk perusahaan. Dengan demikian, reputasi yang menguntungkan membantu meningkatkan pendapatan penjualan melalui satu atau lebih mekanisme berikut, yaitu meningkatkan jumlah dan loyalitas pelanggan, meningkatkan volume yang dibeli oleh setiap pelanggan, meningkatkan harga premium yang diperoleh relatif terhadap produk dan layanan yang bersaing, memperkuat kepuasan pelanggan dan melawan setiap episode ketidakpuasan pelanggan yang terisolasi, dan mengurangi sensitivitas terhadap kenaikan harga serta mengurangi efek diskon harga oleh pesaing, terutama dengan pelanggan yang setia. Yang kedua yaitu kredibilitas perusahaan yang positif dan reputasi perusahaan juga membantu meningkatkan pertumbuhan penjualan. Dengan demikian, perusahaan dengan reputasi baik dapat memanfaatkan aset tidak berwujud ini dengan meluncurkan produk dan layanan baru serta memasuki pasar baru di bawah payung merek korporat. Contoh, merek korporat yang baik dapat membantu mendapatkan akses di pasar melalui distributor yang sudah mapan, menetapkan harga yang lebih tinggi, serta mempercepat adopsi dan penyebaran produk atau layanan yang baru. Untuk tahap ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh Suci Ramadhani. Kepada Suci dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, masih dengan 4 tahap model penilaian terkait dengan model dan hipotesis untuk diuji. Selanjutnya, pengaruh reputasi pada biaya. Reputasi perusahaan yang menguntungkan membantu mengurangi biaya melalui yang pertama, penurunan biaya kontrak, yaitu dengan memungkinkan perusahaan menegosiasikan persyaratan perdagangan yang lebih baik daripada pesaing yang kurang dihormati. Yang kedua, mengurangi pengeluaran untuk pemasaran dan untuk meluncurkan produk dan layanan baru, yaitu dengan memungkinkan pembentukan hubungan dengan anggota saluran distribusi atau pengenalan nama merek di antara konsumen sasaran. Yang ketiga, mendapatkan akses ke lebih banyak sumber daya modal dengan biaya lebih rendah. Berdasarkan pembahasan di atas tentang bagaimana reputasi yang baik meningkatkan pendapatan penjualan dan biaya yang lebih rendah, kita dapat melihat bahwa perusahaan dengan kredibilitas dan reputasi yang baik seharusnya lebih menguntungkan dan melaporkan ukuran kinerja berbasis akuntansi yang lebih baik daripada perusahaan lain. Jadi, kami mengajukan hipotesis pertama, yaitu perusahaan dengan CCI tinggi memperoleh pencapaian yang relatif lebih baik kinerja berbasis akuntansinya dibandingkan perusahaan dengan CCI rendah di China. Tahap selanjutnya yaitu tahap 3, nilai intrinsik. Dari perspektif investor, ada banyak jenis modal lain yang bergabung membentuk total nilai intrinsik suatu perusahaan. Ini biasanya disebut sebagai aset tidak berwujud. Nilai intrinsik dari perusahaan terdiri dari berbagai jenis modal yang diperoleh, dikembangkan, dan digunakannya. Dalam pasar yang kompetitif saat ini, perusahaan berusaha untuk membangun saham mereka dari jenis modal lain seperti modal manusia, modal organisasi, modal pangan, dan modal pemangku kepentingan untuk membedakan diri dari orang lain. Tahap keempat, yaitu dari nilai perusahaan hingga harga saham. Dalam literatur akuntansi dan keuangan, Fama tahun 1992 dan Friends 1995, ada 2 pandangan berbeda yang disajikan tentang bagaimana harga saham suatu perusahaan ditentukan. Satu pandangan menganggap pasar saham efisien dan informasi baru secara instan tercermin dalam harga saham perusahaan. Informasi itu dapat berasal dari luar perusahaan dan dari dalam perusahaan. Dari luar perusahaan misalnya laporan tentang industri perusahaan atau pesaing. Sedangkan dari dalam perusahaan misalnya pernyataan tentang prospek masa depannya. Pasar modal akan memasukkan investasi yang meningkatkan reputasi modal ke dalam harga saham perusahaan.
Sedangkan pandangan lain berpendapat bahwa pasar saham tidak sempurna dan harga saham ditentukan oleh ketidaksempurnaan finansial dan non-finansial. Dalam pandangan ini, harga saham bergerak terutama karena tekanan penawaran dan permintaan untuk saham tertentu, dan ini didorong oleh ekspektasi dan emosi investor. Dengan demikian, kedua pandangan valuasi harga saham tersebut dapat mengakomodir pengaruh reputasi perusahaan yang baik. Kedua pandangan tersebut juga harus diterapkan di Cina karena pasar Cina cukup efisien. Oleh karena itu, kami mengajukan hipotesis kedua, yaitu perusahaan dengan CCI tinggi memperoleh pencapaian yang relatif lebih baik kinerja berbasis pasar dibandingkan perusahaan dengan CCI rendah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu 101 perusahaan yang diidentifikasi dalam dua grup investasi, yang masing-masing disebut grup CCI tinggi dan grup CCI rendah, yang mana 50 perusahaan tertinggi dan 51 perusahaan terendah pada tahun 2004. CCI dirumuskan oleh survei terhadap analis independen dan terlatih EORI. Dalam survei itu, analis diminta untuk mengevaluasi perusahaan yang berbeda dalam menanggapi 54 pertanyaan mengenai kualitas informasi keuangan dan tata kelola perusahaan. Kuesioner itu didasarkan pada prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan hukum perusahaan di Cina, dan juga mengikuti prinsip-prinsip OECD tentang tata kelola perusahaan, khususnya untuk negara-negara berkembang, dan kuesioner kredibilitas perusahaan yang dikeluarkan oleh Universitas Columbia, itu perusahaan yang dievaluasi diberi skor mulai dari 0 hingga 100 poin. Sumber datanya itu data keuangan dan data harga pasar berasal dari Sinofin Database. Selanjutnya, pengukuran variabel. Ada beberapa variabel untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu menggunakan pengukuran berbasis akuntansi dan pasar saham. Untuk pengukuran kinerja berbasis akuntansi adalah margin laba bersih, kijang, dan pertumbuhan penjualan. Untuk ukuran kinerja berbasis pasar adalah pengembalian yang disesuaikan pasar dan pengembalian total. Dan di sini juga mempertimbangkan variabel lain seperti aset, modal, pertumbuhan laba sebelum pajak, ROA, dan biaya modal yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja. Pembahasan selanjutnya yaitu CCI dan kinerja akuntansi. Ada dua alat statistik yang berbeda yang digunakan untuk membandingkan perbedaan kinerja akuntansi untuk perusahaan CCI tinggi dan rendah. Yang pertama, memeriksa perbedaan kinerja antara perusahaan CCI tinggi dan rendah untuk tahun 1, tahun 2, dan tahun 3 yang menguji untuk menentukan apakah perbedaan signifikan menggunakan tes Rangsam 2-Wilcoxon di kedua kelompok. Yang kedua, yaitu menyelidiki kemungkinan hubungan antara skor CCI atau dummy group CCI dan kinerja perusahaan yang diukur dengan indikator kinerja menggunakan analisis regresi. Dan kami menganalisis lebih lanjut apakah ada hubungan langsung antara kinerja dan skor CCI. Modal yang diusulkan termasuk margin laba bersih, kijang, atau pertumbuhan penjualan sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independen yaitu skor CCI atau dummy group, yang mana mengambil nilai 1 jika perusahaan berada dalam grup CCI tinggi dan 0 sebaliknya. Dan yang dijadikan sebagai variabel kontrol yaitu ukuran pertumbuhan kinerja tertinggal, industri, dan tahun untuk menjaga faktor-faktor terkait perusahaan ini konstan. CCI dan kinerja pasar. Ada dua ukuran berbasis saham untuk mengevaluasi kinerja perusahaan Cina. Yang pertama, pengembalian rata-rata bulanan 1, 2, dan 3 tahun. Yang kedua, pengembalian saham penyesuaian pasar abnormal kumulatif dihitung berdasarkan pengembalian saham bulanan. Dan kami selanjutnya melakukan analisis regresi untuk menguji pengaruh kredibilitas perusahaan pada kinerja berbasis saham mereka. Regresi kuadrat terkecil biasa atau OLS diperkenalkan menggunakan periode 1, 2, dan 3 tahun sebagai variabel dependen. Di sisi kanan regresi, yaitu menyertakan variabel dummy yang sama dengan 1 untuk perusahaan yang termasuk dalam CCI tinggi. Grup 0 dan sebaliknya atau skor CCI perusahaan untuk menguji hubungan antara kinerja etis dan kinerja pasar. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Amira Salihah. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang hasil studi empiris. Diawali dengan tabel 2, yaitu analisis univariat perbedaan kinerja akuntansi antara perusahaan indeks kredibilitas tinggi dan rendah. Tabel 2 ini berisikan rata-rata variabel, perbedaan rata-rata, dan nilai statistik zat dari tes Wilcoxon Rangsam untuk perusahaan dengan nilai indeks kredibilitas tinggi dan rendah selama tahun 1 sampai 3.
Hasilnya adalah untuk panel A, margin laba bersih, serta panel B, return on equity, menunjukkan bahwa perusahaan dengan indeks kredibilitas lebih tinggi memiliki kinerja akuntansi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan indeks kredibilitas lebih rendah selama 3 tahun secara signifikan, dan perbedaannya berkurang seiring waktu. Sedangkan untuk panel C, pertumbuhan penjualan, menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan lebih tinggi untuk perusahaan indeks kredibilitas tinggi daripada perusahaan indeks kredibilitas rendah pada tahun 1 dan 2. Namun pada tahun ketiga, perusahaan indeks kredibilitas tinggi masih lebih tinggi pertumbuhan penjualannya, namun perbedaannya tidak signifikan. Maka, hasil ini konsisten dengan hipotesis satu penulis, yaitu perusahaan dengan indeks kredibilitas lebih tinggi memiliki kinerja ukuran akuntansi lebih baik, dan kelebihan ini bertahan sampai tahun ketiga setelah dikeluarkannya skor indeks kredibilitas. Selanjutnya yaitu tabel 3, analisis multivariat perbedaan kinerja akuntansi antara perusahaan indeks kredibilitas tinggi dengan rendah. Pada panel A yaitu regresi net profit margin pada CCI dan variabel kontrol lainnya. Panel B, regresi return on equity pada CCI dan variabel kontrol lainnya. Dan panel C, regresi pertumbuhan penjualan pada CCI dan variabel kontrol lainnya. Hasilnya yaitu untuk ketiga panel, untuk hasil grup I atau skor I memiliki hubungan positif dan signifikan, serta untuk hasil size berhubungan positif, yaitu dengan keterangan tambahan untuk panel A dan C, hubungan dengan variabel lain yang diperhitungkan dengan masing-masing panel tidak signifikan, serta untuk panel B, yaitu ROE tertinggal atau lagged berhubungan negatif dengan ROE tahun sekarang. Maka, sama seperti tabel 2, tabel 3 ini juga menunjukkan bahwa kinerja akuntansi dari perusahaan indeks kredibilitas tinggi yang diukur dengan margin laba bersih, ROE, dan pertumbuhan penjualan adalah lebih baik secara konsisten dibanding perusahaan dengan indeks kredibilitas yang rendah. Maka dari pengujian analisis univariat dan multivariat tersebut mendukung hipotesis satu penulis bahwa perusahaan dengan indeks kredibilitas tinggi relatif memiliki kinerja basis akuntansi lebih baik dibandingkan perusahaan dengan indeks kredibilitas yang rendah. Selanjutnya yaitu figur 2, cumulative abnormal returns. Abnormal returns itu sendiri merupakan selisih antara expected return dengan actual return yang dikumulasikan pada 1 tahun selama periode 3 tahun. Yang memiliki hasil, perusahaan dengan indeks kredibilitas lebih tinggi menunjukkan kinerja berbasis saham lebih baik dibandingkan perusahaan indeks kredibilitas lebih rendah. Selanjutnya pada tabel 4, tentang perbedaan kinerja pasar antara perusahaan indeks kredibilitas tinggi dan rendah. Pada panel A, yaitu rata-rata return bulanan dengan analisis univariat yang menghasilkan bahwa perusahaan indeks kredibilitas tinggi memiliki hasil lebih tinggi daripada perusahaan indeks kredibilitas rendah pada tahun 1 dan 2 secara signifikan. Namun, perbedaan itu berkurang dengan seiring waktu. Hasil ini menunjukkan bahwa pasar mampu membedakan kedua grup perusahaan tersebut. Hal ini terjadi bisa karena perbedaan tersebut berkurang seiring waktu, menandakan bahwa keuntungan indeks kredibilitas tinggi berkurang seiring waktu, atau terjadinya peningkatan kualitas pelaporan keuangan atau corporate governance berkelanjutan oleh perusahaan indeks kredibilitas rendah. Selanjutnya pada panel B, regresi return saham dari CCI dan variabel kontrol lainnya, analisis multivariat. Hasilnya adalah perusahaan indeks kredibilitas tinggi memiliki kinerja lebih baik dibandingkan perusahaan indeks kredibilitas rendah selama 3 tahun berturut-turut secara signifikan. Maka, hasil dari figur 2 dan tabel 4 ini mendukung hipotesis 2 penulis, yaitu perusahaan dengan kredibilitas tinggi relatif memiliki kinerja berbasis pasar lebih baik secara berkelanjutan dibanding perusahaan yang memiliki indeks kredibilitas yang rendah. Sesuai dengan hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara kredibilitas perusahaan dan kinerja di Cina. Bukti yang ditemukan ini konsisten dengan stakeholder theory oleh Cornell dan Saviro tahun 1987 dan Neville et al. 2005, yang mengatakan bahwa selain investor dan manajemen, stakeholders memiliki peran penting dalam kebijakan keuangan, membentuk link vital antara strategi perusahaan dan keuangan perusahaan. Implikasinya adalah analisis terhadap perusahaan terdaftar di Cina mengungkapkan bahwa masalah kredibilitas yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu kualitas laba yang rendah dan tata kelola perusahaan yang buruk, secara signifikan mengganggu kinerja perusahaan, serta efektivitas dan tata kelola dewan direksi.
Hasil ini juga menunjukkan bahwa meskipun dengan latar belakang budaya, kelembagaan, hukum, ekonomi, dan etika yang berbeda, pasar berkembang yang diteliti masih menunjukkan hubungan positif antara kredibilitas dan kinerja perusahaan, seperti halnya mitra yang berkembang. Ini menunjukkan bahwa kredibilitas publik membantu menciptakan nilai perusahaan jangka panjang, dan perusahaan yang beroperasi di Cina mencari keunggulan kompetitif di pasar global dapat mempertimbangkan untuk memperkuat kredibilitas dan reputasi mereka untuk memastikan kinerja yang berkelanjutan. Namun, terdapat setidaknya dua batasan penelitian, yaitu yang pertama adalah hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk negara berkembang selain Cina, yang mungkin memiliki budaya, hukum, dan ekonomi serta latar belakang etis yang berbeda. Yang kedua, meskipun peringkat CCI EORI telah memberikan ukuran kredibilitas perusahaan yang baru dalam literatur, validitas dan kesesuaian ukuran ini memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Sama halnya dengan peringkat reputasi perusahaan majalah Fortune, peringkat EORI dapat mencerminkan bias dari para penilai. Oleh karena itu, pemeriksaan atas kesesuaian peringkat EORI sebagai alat penelitian adalah bidang yang menjanjikan. Secara umum, studi ini menyediakan platform untuk penelitian masa depan dalam kredibilitas perusahaan di pasar negara berkembang selain Cina, memeriksa satu dimensi dari reputasi perusahaan. Menunjukkan bahwa ukuran keseluruhan dari reputasi perusahaan dikaitkan dengan kinerja di pasar negara berkembang dan bagaimana serta sejauh mana reputasi perusahaan mempengaruhi kinerja perusahaan di negara berkembang selain Cina, adalah dua kemungkinan area yang dapat ditangani oleh penelitian di masa depan. Baiklah, sekian presentasi kasus dari kelompok 2. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.